Shalom saudaraku, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga kalian semua berada dalam kondisi sehat. Nah saudara-saudara sekalian, dalam konten kali ini kita akan kembali membahas mengenai pernyataan Ustaz Stephen dan kejanggalan-kejanggalan serta kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya. Dalam konten ini kita akan membahas mengenai dua hal, dan salah satu yang paling menarik nanti di dalam bagian ini, beliau ini mengaku bahwa ibunya adalah salah satu pembawa gereja terbesar yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama pernyataan dari beliau ini. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah perhatikan ya saudara-saudara sekalian, pada awalnya dia mengaku bahwa dia lahir dari keluarga yang beragama atau bergereja di Katolik, tetapi kemudian ia berkata bahwa ayahnya adalah salah satu pimpinan yang ada di PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja yang ada di Indonesia. Nah saudaraku yang terkasih, Katolik secara organisasi berbeda dengan Protestan secara organisasi. Strukturnya pun juga berbeda. Katolik adalah Katolik, gereja Protestan adalah gereja Protestan, yaitu PGI atau gereja-gereja yang kemudian bernaung di bawah PGI ini adalah gereja Protestan. Karena itu untuk membuktikannya mari kita lihat sama-sama tentang struktur organisasi di gereja yang bernaung di bawah PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah seperti yang ada di screen, saudara-saudara sekalian bisa melihatnya di situ. Ini sekilas saja, mungkin hurufnya terlalu kecil, tapi saya harap teman-teman atau saudara-saudara sekalian, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, untuk memastikannya kalian bisa men-searchingnya di internet. Kalian akan menemukan di sana bahwa memang gereja Protestan itu tidaklah sama dengan, nah itu 5 dokumen keesaan gereja. Kemudian dalam majelis pekerja harian, kemudian di situ ada keanggotaan. Nah, di sini anggota gerejanya yang terdaftar di sini ada 91. Teman-teman bisa men-searchingnya di internet, juga bisa mengklik langsung websitenya PGI. Ini wilayah PGI di wilayah yang ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Nah ini syarat-syaratnya. Kemudian ini adalah tokoh-tokoh PGI. Mungkin terlalu kecil ya teman-teman ya, terlalu kecil ya. Tapi kalian bisa men-searchingnya di internet. Tetapi yang pasti adalah gereja Protestan atau gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI ini tidaklah sama dengan gereja Katolik. Ini adalah daftar ketua umum PGI. Nah ini daftarnya, namanya ini ketua umum PGI. Nah teman-teman bisa melihat semuanya di sini. Ini hanya sekilas saja, tetapi yang pasti seperti yang saya bilang tadi, gereja PGI adalah PGI, gereja Katolik adalah Katolik. Secara organisasi berbeda, walaupun kita sama-sama mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang mari kita melanjutkan penjelasan beliau mengenai peran ibunya di salah satu gereja besar yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia. Yang KKR gitulah ya, penyembuhan massa. Nah itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin kalian bisa tertawa atau bisa sedikit enak mendengarkan penjelasan ini, karena beliau ini dengan percaya dirinya mengklaim bahwa ibunya memiliki peran yang sangat penting mengenai berdirinya atau masuknya salah satu gereja yang ada di Indonesia, yaitu gereja Tiberias. Dan beliau ini berani menyebutkan nama lembaga atau nama organisasi gerejanya, yaitu Tiberias. Nah, yang perlu diingat adalah gereja Tiberias ini tidak berasal dari negara manapun, tidak berasal dari daerah-daerah yang lain. Memang berasalnya dari Indonesia, dan orang yang mendirikan gereja Tiberias ini adalah juga orang Indonesia. Saudara-saudara bisa memperhatikannya di screen. Pendirinya adalah Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Jadi ini adalah pendirinya, dan jelas dari namanya kalian sudah bisa memperhatikan bahwa ini adalah orang Indonesia. Jadi teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, dari pernyataan-pernyataan ini ada 2 poin di sini. Pertama, dia mengaku dari keluarga Kristen, tetapi kemudian dari keluarga Katolik, tetapi kemudian ayahnya bekerja di PGI. Itu juga hal yang tidak mungkin. Kemudian di sini dia mengaku bahwa ibunya punya peran membawa satu gereja yang ada di Indonesia dari Amerika, yaitu gereja Tiberias. Itu juga kebohongan besar. Ini bukan lagi sebuah kejanggalan, tetapi benar-benar sebuah kebohongan. Karena pendiri dari gereja Tiberias adalah orang Indonesia, dan namanya Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Jadi dalam konten ini saudara-saudara sekalian, ini ada 2 poin yang sangat penting. Dan saya harap kalian mau men-share konten ini supaya kemudian
banyak orang di luar sana setidaknya bila pernah ada yang percaya dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Stephen ini, khususnya berkaitan dengan cuplikan video ini, maka setidaknya mereka akan kembali mendengarkan bahwa kebenarannya bukanlah demikian. Seperti yang saya jelaskan dalam bagian ini, ingat bahwa gereja Katolik adalah Katolik, kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi secara organisasi kita berbeda. Gereja Katolik punya aturan organisasinya sendiri. Gereja Protestan yang bernaung di bawah gereja-gereja PGI, karena yang beliau sebutkan memang hanya PGI, juga memiliki aturan dan struktur organisasinya sendiri. Karena itu dua lembaga organisasi ini tidaklah sama. Kemudian mengenai penjelasannya tentang ibunya salah satu pembawa gereja yang namanya adalah Tiberias ke Indonesia dari Amerika, itu juga adalah sebuah pernyataan yang keliru dan tidak benar, karena pendirinya jelas adalah orang Indonesia asli. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik, dan setidaknya ini bagi saudara-saudaraku dalam kemanusiaan yang bukan beragama Kristen, mungkin kalian pernah mendengar penjelasan dari Ustaz Stephen ini, dan sebenarnya mengenai kebohongan-kebohongan beliau ini, kejanggalan-kejanggalannya dalam pernyataannya sangatlah banyak. Kalian boleh memperhatikan video-video sebelumnya, dan pada konten selanjutnya pun nanti kita akan kembali lagi membahas mengenai kebohongan, kejanggalan yang pernah disampaikan oleh Ustaz Stephen tentang statusnya selama ia menjadi atau semasa ia sebagai Kristen. Nah, Kristen yang saya maksudkan di sini adalah Kristen Katolik sesuai dengan pengakuan beliau, karena beliau pernah berkata dia adalah mantan frater, tapi di konteks yang lain dia berkata bahwa dia adalah mantan pater. Frater itu sebutan untuk calon mahasiswa, sebutan untuk mahasiswa yang menjadi calon imam, sedangkan pater adalah sebutan imam atau pastor di gereja Katolik. Ya, jadi frater dan pater itu dua istilah yang berbeda, tetapi beliau mengatakan bahwa dulu dia mantan frater, tetapi di lain konteks berkata dulu dia mantan pater. Jadi jelas-jelas bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini tidaklah benar. Semoga kita semua, sekalipun secara organisasi kita berbeda-beda, ataupun kemudian secara doktrin ada beberapa hal yang kemudian berbeda, tetapi marilah kita tetap satu, sebab Tuhan Yesus pun menginginkan kita semua menjadi satu adanya. Selama kita masih bisa bekerja sama dengan hal-hal yang sama, dengan hal yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita bekerja sama, mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebaikannya, kasih-Nya bagi dunia ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Ingat, apapun gerejamu, apapun alirannya, selama kamu percaya Tuhan Yesus, selama kita semua mempercayai Allah Tritunggal, maka kita semua adalah orang-orang Kristen yang sejati. Selama kita mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang luar biasa mengasihi kita, kita adalah anak-anak Allah, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Akan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi sekian saudara-saudaraku, pada akhirnya damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.